pada video ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang assembly design. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang part design, yaitu membuat suatu part, suatu model di dalam suatu workbench. Namanya adalah workbench part design. Pada workbench part design kita biasa membuka di sini ya, start mechanical design, part design gitu ya. Pada kesempatan ini untuk materi yang akan kita pelajari yaitu tadi sudah saya sampaikan tentang assembly design. Jadi apa itu assembly design? Assembly design adalah suatu cara untuk merangkai atau menggabungkan part-part yang sudah kita buat sebelumnya ya, ataupun nanti kita buat baru lagi menjadi suatu kesatuan tuh ya. Nah, kalau di dalam part design untuk file ekstensinya kita bisa lihat kemarin ya, itu di sini kita lihat satu persatu ya. Jadi ekstensinya adalah cat part ya, CATIA part. Kemudian kalau untuk di dalam assembly design itu nanti file ekstensinya adalah cat product gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita menggambar suatu part, bagian dari suatu objek, itu kita menggambarnya adalah di part design. Kemudian kalau kita ingin menggabungkan beberapa part menjadi satu kesatuan, kita mengerjakannya di dalam workbench assembly design. Di dalam part design kita tadi mengkliknya melalui mechanical design, part design seperti ini ya. Untuk assembly design tinggal pilih yang assembly design. Atau kalau Anda membuka pertama kali, tentu saja Anda sudah melihat tampilannya seperti ini, berarti sudah masuk ke workbench assembly design. Atau juga nanti Anda bisa pilih ya, jadi bisa pilih bagaimana caranya untuk masuk ke dalam assembly design selain dari menu bar ya, ataupun langsung dari inisial screen-nya tadi. Jadi bisa juga dari sini file, kemudian new, Anda pilih produknya, produk. Nah ini Anda oke, nanti bisa masuk ke dalam workbench assembly design ya. Kemudian untuk menambahkan suatu produk ya, jadi kita belum menggambar sebelumnya, kita tinggal menambahkannya di sini pada menu bar, klik insert, kemudian new product ya. Kemudian kalau ada modify, tinggal klik saja modify, save, dan OK. Kemudian kalau kita sudah menggambar atau membuat modelnya, membuat partnya, part-part yang akan kita gabungkan, misalkan contohnya seperti minggu kemarin kita sudah membuat part 1 sampai 5, jadi tinggal kita panggil saja partnya dalam workbench assembly design ini ya. Jadi di dalam produk ini dengan klik insert, kemudian existing component tuh. Kemudian untuk menyimpan produk kita pilih file, kemudian save management tuh. Sebelum melangkah ke sana, jadi kita harus punya folder yang baik. Jadi kita harus manajemen foldernya supaya nanti untuk memanggil produknya juga mudah, atau nanti jika ada perubahan di belakangnya itu lebih mudah ya. Jadi
memudahkan untuk proses selanjutnya gitu ya. Contohnya saja saya buat di sini di dalam folder cat itu ada beberapa folder, kemudian di sini ada praktikum. Nah, ini model yang saya buat kemarin, saya buatkan foldernya, folder model, kemudian saya buat 5 folder, yaitu part yang kita buat kemarin ya, ada part 1 sampai 5. Jadi di dalamnya ada file-filenya. Anda tidak harus buat seperti ini langsung dibuat per modelnya, tidak overload, tidak apa-apa ya. Jadi ini hanya contoh saja bagaimana memanage suatu folder supaya nanti lebih baik dan mempermudah untuk proses ke belakangnya gitu. Jadi di dalam sini nanti di dalam folder model ini ada part-partnya, kemudian nanti juga saya tambah dengan file assembly-nya di sini nanti. Jadi ada di dalam folder model. Nah, sekarang kita coba untuk masuk lagi ke dalam Workbench assembly design. Jadi kita akan mengassembly part yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu part 1 sampai 5. Jadi modal Anda harus menyelesaikan terlebih dahulu part yang sudah Anda buat sebelumnya ya, yang saya tugaskan di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kita mulai saja di dalam Workbench assembly design ini ya. Ini kita panggil partnya karena sudah ada ya, tinggal kita panggil saja yang sudah ada ini. Tetapi di dalam assembly design ini ya, setelah kita panggil semuanya itu ya, kita harus tahu ya mana yang akan dijadikan sebagai acuan ya. Jadi yang dijadikan acuan pertama kali diberikan constraint, batasan ya, terlebih dahulu tuh yang mana ya. Jadi Anda panggil dulu ya. Jadi artinya memanggil part utamanya dulu. Part utama itu yang akan diberi constraint ya, constraint. Jadi constraint nanti memberikan part itu tadi dia bisa bergerak kemana. Nah, ini biasanya kita berikan di fix ya, supaya tidak bisa bergerak karena ini yang utama gitu. Jadi kita panggil dulu yang utama. Cara manggilnya insert, kemudian yang pertama kita pakai yang existing component with positioning. Jadi memang berbeda dengan yang ini karena ini sudah menentukan sebagai part utamanya itu. Jadi part utamanya kita pilih modelnya model 1 gitu ya. Maka nanti akan muncul ini ya, smart move seperti ini. Jadi mengatur posisi dari model 1 itu mau seperti apa, kemudian diberikan constraint. Nah, ini biasanya untuk yang part utama kita berikan constraint ya. Jadi tumpuannya ya, yaitu fix komponen. Saya posisikan tetap seperti ini ya. Anda nanti bisa mengatur posisinya yang lain. Kemudian kita oke. Jadi muncul constraint-nya, simbolnya seperti ini ya. Jadi ini kalau nanti Anda pindah-pindahkan memang tidak bisa karena jadi constraint sebagai part utamanya. Kemudian kita akan memanggil part-part yang lain ya. Jadi sebelum ke sana mungkin bisa dilihat untuk
panduannya di assembly design pada modul halaman 32 ya. Jadi nanti akan kita gabungkan seperti pada modul halaman 32 itu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menetapkan part utamanya, kita akan memanggil semua produk itu ke dalam workbench ini ya. Caranya masih sama, insert, tetapi cukup dengan existing komponennya ya. Anda klik saja, ini belum muncul filenya, pilihannya, karena ini belum kita klik ya. Jadi harus posisinya orange dulu ya. Ini orange, tadi masih biru, tapi tidak masalah, tinggal diklik saja. Kita pilih model satu lagi, kita open. Jadi ini numpuk ya di sini ya. Kemudian kita pilih ini. Nah, bedanya kalau kita udah klik ini langsung bisa muncul karena sudah orange ya di sini ya. Jadi masih biru. Kemudian kita pilih lagi model kedua. Ini satu persatu karena memang ada di dalam folder. Jika satu folder mungkin langsung bisa Anda semuanya ya, langsung semuanya. Nah, ini untuk model 2. Kemudian untuk model 3 ya, tinggal kita pilih lagi. Nah, ini harus kita klik lagi model 3 ini ya, numpuk ya. Kemudian kita klik coba ya. Jadi saya bedakan supaya Anda paham ini munculnya bagaimana. Jadi ini yang model 4 ya. Jadi model 1 juga, tapi ini kan ada 2 ya. Model 2, 3, 4. Nah, oke. Sekarang kita klik dulu biar langsung muncul ya. Jadi nah, ini sekarang model 5. Nah, semuanya sudah muncul untuk semua modelnya ya. Jadi sebenarnya Anda tidak bingung, ini sudah nempel di sini. Kemudian ini akan kita assembly ya semuanya, tetapi supaya lebih mudah untuk mengassembly-nya kita geser saja, kita geser-geser, kita atur posisinya ya. Kalau numpuk seperti ini susah untuk mengassembly-nya. Bagaimana caranya? Kita pakai di sini namanya manipulasi. Jadi ada toolnya di situ ya, tool manipulasi yang nanti mengatur posisinya ya. Jadi mengatur posisinya itu mau digeser kemana, karena ini sekarang kita mau menggeser ya, menggesernya. Jadi memang untuk membantunya di situ. Ini namanya toolbarnya keseluruhannya ini ya, yang ini harus Anda cari ya. Ini toolbar move ya. Ini toolbar move, Anda cari dulu dan menemukan toolbar manipulation ya. Jadi ini harus ada. Ini yang penting karena di perkenalan dulu untuk workbench assembly desainnya ini harus ada ya. Jadi toolbarnya ada toolbar ini product structure tools ya, nanti ada macam-macam perintahnya. Kemudian ini untuk toolbar constraint ya. Jadi memberikan constraint, memberikan tumpuan seperti yang utama tadi. Misalkan nanti ada fix komponen ya, kemudian ada coincident constraint-nya, jadi yang ini ya, jadi diberi constraint ya. Jadi nanti memberikan derajat kebebasannya, dia mau seperti apa gitu ya, dan juga nanti batasan-batasan yang lain. Jadi ada toolbar product structure tools, ada toolbar constraint, kemudian ada toolbar move ya,
Kemudian ada toolbar space analysis, ini nanti untuk analisisnya apakah benar-benar sudah terassembly dengan baik atau belum ya. Kemudian di sini juga ada toolbar update, jadi ini bisa optional, ada yang otomatis ataupun tidak. Kalau yang otomatis, pengen otomatis ya tinggal di setting saja ya, mau otomatis atau tidak untuk update-nya. Jadi update ini setelah kita memberikan perintah tertentu di dalam objek ini, jadi otomatis akan terupdate menjadi seperti apa. Tapi jika belum diotomatiskan, tinggal diklik ini saja ya. Saya lebih suka ini nanti belum diotomatiskan ya, jadi seperti itu. Oke, jadi ini kita kembali lagi, kita mau mengassembly, menggabungkan part-part ini. Langkah pertama, kita atur dulu posisinya supaya lebih mudah untuk menyusunnya. Caranya adalah klik toolbar manipulation pada toolbar move-nya ya. Ini. Nah, ini muncul nanti objek-objek ini akan bergerak kemana. Ini adalah pergerakannya bisa ke sumbu X, sumbu Y, Z ya, ataupun nanti rotasi juga bisa. Kalau ini arahnya mau saya geser ke sana aja, yaitu berdasarkan sumbu Y. Saya klik saja sumbu Y-nya. Jadi ini mau saya geser ya. Jadi mau saya geser ke sumbu Y-nya gitu. Jadi misalkan untuk yang ini ya, ini saya geser ke sana. Oke. Kemudian ini sebenarnya sembarang yang mau digeser yang manapun juga. Ini satu, kemudian saya geser ke sini, kemudian ini nyelip ya di sini ya, jadi nyelip di sini. Nah, ini juga saya geser saja. Oke, jadi ini cukup digeser-geser seperti ini saja. Nah, sehingga nanti kalau sudah terpisahkan seperti ini mudah untuk diassembly ya. Nah, kita okekan saja ya, kita okekan. Kemudian sekarang kita mau menggabungkan, kita gabungkan satu persatu. Jadi prosesnya satu persatu, tidak mungkin sekaligus ya. Kita akan menggabungkan ini sebagai yang utama. Mana yang utama tadi? Ini ada simbolnya ini. Ini constraint-nya adalah fix. Jadi ini part utama. Jadi semuanya akan kita susun di sini, gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, kita coba gabungkan dulu ya. Part ini ya ke sini. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu saja nanti di sini kita harus menyatukan ya. Jadi menyatukan ini ke sini itu aksisnya ya, sentral aksisnya itu kan harus menyatu dengan ini ya. Jadi sentral aksisnya harus menyatu dengan yang di situ ya. Jadi kita menyatukannya bagaimana? Jadi yang saya maksud sentral aksis itu kita klik dulu. Cara menyatukannya di sini adalah kita memberikan constraint berupa coincident ini. Ya, ini tidak perlu, nanti supaya tidak tampil lagi. Jadi kita berikan, nah ini adalah sentral aksisnya. Ini sentral aksis di sini itu mau kita gabungkan di sini ya harus menyatu dengan ini ya. Jadi harus berhimpit di sini ya. Jadi kita satukan, kita klik saja. Nah, ini muncul garis artinya ini sudah menyatu. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi ya. Kalau sudah menyatu, kenapa tidak di sini? Ya karena ini belum kita update ya. Tapi sebelum ke sana kita juga harus menyatukan. Kalau ini kita masukkan ke sini, berarti ini
permukaan ini dengan ini adalah menempel ya. Jadi kita satukan permukaan itu. Kalau tadi menyatukan central axisnya pakai coincidence, sekarang pakai kontak ya, kontak constraint yang menyatukan permukaan di sini. Ini kan ini bertemunya di sini ya kan. Nah, ini juga muncul garis ya, yang artinya nanti ada hubungan di situ. Ini terjadi kontak antara di sini dengan di sini, dan ini juga ada constraint central axisnya ya, di sini dengan di sini. Kita update dengan klik update ini. Jadi ini harus kita klik karena tidak otomatis. Nah, kalau sudah kita update, kita klik tadi, ini akan menyatu seperti ini. Itu ya. Oke, jadi kita sudah menyatukan part-part ini, baru part yang satu dengan yang dua ya. Selanjutnya yang mana? Sekarang kita akan menyatukan part yang ini, tetap ke sini ya. Jadi dengan yang ini, gini. Oke, jadi kita akan menyatukan part ini ya, yang part itu ya, kelima ya, kelima itu dengan yang part utamanya ya, dengan yang part utamanya itu sama seperti tadi caranya. Kita klik constraint coincidence-nya, constraint ini ya, di sini dengan yang ini ya, ini dengan lubangnya ini ya. Ya, kalau untuk mempermudah ya Anda rotasikan yang Anda anggap mudah yang mana gitu ya. Jadi kan di sini ini ada namanya central axisnya ya, central axisnya. Nah, kemudian sama seperti tadi, ini terjadi harus disatukan permukaannya. Yang Anda satukan yang mana? Yaitu nanti menempel antara ini dengan yang ini ya, permukaan ini dengan ini gitu. Jadi kita update. Nah, jadi menyatu seperti ini ya. Tapi di sini tadi yang diminta adalah ini ya, kita arahnya adalah yang terbalik ya, yang ini ya, karena kita harus pilih permukaannya terlebih dahulu. Pilih dulu permukaannya yang mau di gabungkan itu yang mana, sehingga nanti pas nanti menghadapnya seperti apa gitu ya. Mungkin kita ulang ya. Jadi untuk kontaknya ya, jadi kontaknya mana? Nah, jadi ini kita ulangi kontaknya ini dulu ya, antara ini dengan ini gitu ya. Nah, jadi harus pilih juga permukaannya yang mana, karena yang dimintakan seperti itu. Jadi memilihnya juga harus hati-hati. Jadi seperti itu. Kita lihat untuk di spektrinya. Di sini sudah ada penyatuan ya. Jadi yang ini tadi antara yang utama dengan yang part kedua, yang ini part utama dengan part kelima. Sekarang selanjutnya kita mau menyatukan lagi antara part utama ini ya, yang di sini ini ke sini ini ya. Jadi sama seperti tadi, kita klik coincidence-nya,
coincident constraint, yaitu menyatukan central axis-nya itu ya. Kemudian kita juga memberikan kontak constraint-nya, permukaan antar permukaan yang kita tempelkan, permukaan di sini dengan ini itu ya, kita update. Nah, jadi sudah menempel seperti ini ya, ini seperti ini ya. Kemudian kita mau menggabungkan lagi, yaitu antara ini ya, yang model 4 ini ke sini ya. Jadi sama seperti tadi juga, kita satukan ya dengan ini sumbu simetrinya, sentral aksisnya dengan yang ini ya, yang ini. Nah, ini agak susah untuk menentukannya, tapi Anda bisa cari-cari ya yang menjadi sentral aksisnya. Jadi ini memang sentral aksisnya ini untuk ring ini ya. Nah, ringnya ini kan harus pas di lubangnya ini, kita cari-cari saja. Jadi posisinya itu harus pas supaya nanti yang menjadi sentral aksisnya di sini itu bisa diketahui ya. Jadi itu memang ya, mungkin ini agak mencari sentral aksisnya secara manual begini ya, itu tidak mudah ya. Jadi harus kita cari. Nah, tadi yang itu hampir ketemu, tapi ya memang agak susah. Posisinya harus pas mencari sentral aksisnya itu ya. Nggak apa-apa, nah cari-cari nanti juga ketemu. Kemudian ini kita lakukan juga kontaknya ya, kontaknya antara permukaan ini dengan yang di sini, itu kita update. Nah, sudah menempel nih ya. Terus yang terakhir kita satukan ini dengan yang di sini tuh. Oke, jadi ini kita tempelkan nanti permukaannya pada di sini ya, bukan yang di sini ya, tapi di sininya itu. Jadi coba kita lakukan ya. Ini artinya nanti kita tempelkan pada permukaan yang ini ya, bukan yang ini yang ring terakhir tadi yang sebelum ini ya. Jadi ini ringnya yang kita tempelkan di sini, bukan di sini. Sekarang coba kita tempelkan di sini, gimana nanti itu ya, meskipun kita tahu yang benar yang ini. Jadi kita coba tempelkan terlebih dahulu ya. Kita kasih coincidentnya dulu. Kemudian kita kasih kontaknya bukan di sini tapi di sini, ini itu dengan yang di sini. Apakah bisa nempel? Kalau kita update, tentu saja sepertinya menempel seperti itu ya. Nah, coba ini seakan-akan semuanya sudah menempel pada tempatnya sesuai dengan ini ya. Tapi kita coba, kita tadi sudah mencoba membuat suatu yang terakhir ya, menempelkan tidak pada tempatnya. Kemudian kita uji, walaupun secara ini ya, kalau kita lihat itu sudah bagus, tapi perlu kita uji, kita analisis ya. Namanya adalah di sini dengan analisis class analysis ya. Anda bisa langsung klik di sini ya, kelas ini, atau analisisnya di sini ya, ini. Jadi sama aja, kita analisis apakah nanti hasil assembly Anda itu memang sudah betul atau belum. Jadi perlu dilakukan analisis seperti itu ya.
Jadi artinya sekali lagi class analysis ini adalah untuk memeriksa kesalahan dari assembly itu apa. Kita coba klik di sini, kemudian kita apply. Nah, ini menunjukkan penggabungan yang kita lakukan tadi ya. Ini kita harus inspeksi satu persatu, dan ini harus ada tulisan relevan gitu ya, artinya sudah diinspeksi, sudah dicek, dan nanti untuk value-nya kita lihat gitu ya. Ini kita lihat tipenya juga ada class ini ya. Ini kontak-kontak, ini class ya. Kita coba lihat satu persatu. Ini ya, ada kontak, value-nya 0 nih. Terus ini ada class di sini minus 0,98. Jadi memang tadi kita memberikan kontak constraint-nya keliru ya. Tadi ini bisa dideteksi di sini ya. Kalau Anda nanti memberikan atau menggabungkan part tetapi belum benar, mungkin dalam hal kontaknya permukaan dengan permukaan ataupun nanti masalah yang lain, nah itu bisa Anda lihat di analisis kelas ini. Seperti contoh yang tadi, kita menggabungkan atau memberikan kontak konsennya itu belum benar, belum tepat ya. Jadi ini dideteksi bahwa terjadi clash di sini sebesar value-nya minus 0,98. Maka kita harus perbaiki ya. Kita udah tahu di sini tadi ya. Jadi kita lihat ya di sini ya. Ini yang ini tadi. Kalau koinsidensinya sudah benar, tapi untuk surface-nya yang belum benar gitu ya. Tapi supaya lebih mudah ya nggak apa-apa, nanti kita hapus dulu. Kemudian kita atur seperti tadi, dimanipulasi dulu yang akan kita buat ya. Jadi ini ya. Oke. Jadi ini tadi kita geser dulu, kita perbaiki. Kita kasih constraint-nya di sini dengan di sini ya. Oke. Kemudian kontaknya. Nah, kontaknya yang belum tepat. Jadi kita mau memberikan penempelan ini ya. Ya, penempelan ini dengan yang di sini kan. Bukannya ini kan, karena yang tadi yang ini gitu. Jadi kita update, sudah menempel. Sekarang kita analisis lagi apakah masih terjadi clash ya. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat ini sudah jadi kontak, tinggal kita cek seperti ini. Oke, semuanya sudah terjadi kontak dengan baik. Kemudian kita okekan ya. Jadi seperti ini hasilnya untuk assembly-nya. Jadi harus tetap kita analisis setelah kita menggabungkan ya. Kita analisis supaya kita yakin benar bahwa apa yang kita assembly itu sudah benar, sudah pada tempatnya. Kira-kira seperti itu untuk langkahnya. Kemudian untuk namanya ini bisa kita kasih nama ya. Jadi tidak produk itu. Jadi sama di sini klik aja properties ya. Jadi kita namakan di sini, kita ganti, misalkan di sini adalah assembly model gitu ya, namanya assembly model gitu. Nah itu supaya jelas juga kita kasih nama ya. Nah, jadi kita sudah melakukan assembly, kemudian tinggal kita save aja di save manajemennya. Nah kita save as ya, kita save as-nya di model saja ini ya. Ini file access-nya adalah get product, kita save. Oke, sudah jadi ya. Oke, bisa Anda cek nanti di dalam folder model Anda ya.
Ini model ada 1, 2 sampai 5 sama assembly modelnya. Itu kira-kira untuk hari ini. Terima kasih.